Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Muharyawan Restuaji, SSI, MSI, adalah dosen di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Saya memiliki latar belakang pendidikan ilmu kimia yang berhasil saya selesaikan hingga jenjang magister S2 pada tahun 2017. Saat ini, saya ditugaskan sebagai dosen pengajar di program studi D3 Teknologi Laborator Medis, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan IIK Bakta. Sebagai dosen, saya memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan mencerdaskan generasi penerus sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Hal ini saya implementasikan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran dengan bobot 60%, penelitian 20%, dan pengabdian kepada masyarakat 20%. Dalam pengajaran, saya mengampu mata kuliah instrumentasi untuk mahasiswa tingkat pertama dengan bobot 1 SKS di semester ganjil. Deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari tentang instrumen laboratorium dan metodologi analisis, khususnya di bidang kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami fungsi penggunaan instrumen sebagai alat atau metode analisis di bidang kesehatan. Salah satu materi perkuliahan yang saya sampaikan adalah tentang spektrofotometri ultraviolet visible. Sebelum proses belajar mengajar, saya dan tim pengajar menyusun rencana pembelajaran semester yang kami unggah di Oasis. Dalam pengajaran, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang didukung dengan metode Flipped Classroom dan Problem Based Learning. Sebelum pertemuan, saya mengunggah materi di aplikasi Moodle agar mahasiswa dapat mengakses materi tersebut terlebih dahulu. Proses penyampaian materi dilakukan secara sistematis melalui kombinasi media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan buku ajar yang saya susun sendiri yang berjudul Instrumentasi Laboratorium Medik. Selain itu, sebagai inovasi pembelajaran, saya menggunakan aplikasi berbasis Artificial Intelligence seperti Open Knowledge Maps. Aplikasi ini membantu saya dan mahasiswa dalam membahas topik yang relevan dengan materi kuliah. Aktivitas pembelajaran dikembangkan secara interaktif melalui problem-based learning, di mana mahasiswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi dilibatkan secara aktif dalam diskusi kelompok, presentasi kasus, dan refleksi pemahaman melalui forum diskusi kelas. Untuk menilai capaian dari mata kuliah, saya melakukan evaluasi yang mencangkup beberapa komponen, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas mandiri dan kelompok 20%, kuis formatif secara daring atau langsung 30%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 40%. Setiap komponen penilaian dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor mahasiswa dalam memahami, menerapkan, dan menganalisis penggunaan instrumen laboratorium secara nyata. Untuk lebih jelasnya, berikut cuplikan proses pengajaran saya pada mata kuliah instrumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sudah sarapan semua? Sudah.
Baik. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah instrumentasi yang di minggu kemarin saya sudah mengirimkan materi spektrofotometri ultraviolet visible di Moodle. Sudah mendownload semua? Sudah. Sudah dibaca semua? Sudah. Baik. Ya. Jadi pada materi spektrofotometri ultraviolet visible ini, capaian pembelajarannya adalah para mahasiswa mampu memahami fungsi penggunaan dan perawatan alat spektrofotometer ultraviolet visible. Kemudian untuk indikator pembelajarannya, ya, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan kembali teknik penggunaan alat spektrofotometer ultraviolet visible. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan kembali perawatan alat spektrofotometer ultraviolet visible. Nah, apa sih spektrofotometer atau spektrofotometri? Ya. Spektrofotometri merupakan metode analisis yang melibatkan bagaimana sinar berinteraksi dengan atom atau molekul dalam suatu sampel, dan untuk alatnya sendiri itu dinamakan sebagai spektrofotometer ultraviolet visible. Jadi kalau metodenya itu adalah spektrofotometri, maka alatnya adalah spektrofotometer, gitu ya. Nah, spektrofotometer ultraviolet visible merupakan alat ukur yang digunakan untuk menganalisis adik-adik. Menganalisis apa? Konsentrasi. Konsentrasi zat dalam sampel biologis atau kimiawi berdasarkan kemampuan dari zat tersebut untuk menyerap cahaya atau sinar pada panjang gelombang ultraviolet dan cahaya tampak atau visible. Adik-adik tahu ya cahaya ultraviolet? Tahu. Di mana biasanya? Di matahari, gitu ya. Kalau cahaya tampak, kira-kira tahu enggak adik-adik? Tahu ya. Ya, jadi kita bisa melihat warna baju dari teman kita, gitu ya. Warna baju dari yang saya pakai, warnanya apa? Itu merupakan cahaya tampak atau visible. Jadi prinsip yang digunakan pada alat ini menggunakan penyerapan cahaya, ya, ultraviolet dan juga sinar tampak. Nah, spektrum tampak atau visible ini terdiri dari radiasi elektromagnetik yang dia punya panjang gelombang, adik-adik ya. Ini panjang gelombangnya dari mana? Dari 400 nanometer sampai mendekati 800 nanometer. Ya. Warna suatu sinar berkaitan dengan masing-masing panjang gelombang yang dapat diobservasi dengan mata manusia. Ya. Jadi mata kita ya bisa melihat sinar, pantulan sinar atau serapan dari sinar itu pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Nah, Pak, untuk ultraviolet bagaimana? Untuk ultraviolet, dia berada di kisaran di bawah 400 nanometer. Ya, jadi tidak bisa dilihat ya adik-adik ya untuk sinar matahari atau sinar ultraviolet. Bisanya diapakan adik-adik? Dirasakan. Ya. Jadi kalau kita berada di bawah sinar matahari, apa yang kita rasakan? Panas, gitu ya. Jadi sinar ultraviolet itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kenapa? Karena dia punya panjang gelombang yang pendek, gitu ya. Tetapi energinya tinggi. Ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan adik-adik? Belum ada. Baik, saya teruskan ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sinar ini memiliki sifat sebagai partikel radiasi elektromagnetik, adik-adik. Nah, partikel ini disebut sebagai foton. Ketika sinar ditembakkan ke sebuah zat,
maka mengakibatkan foton ini akan berinteraksi dengan partikel dari zat tersebut. Misalkan ada sumber sinar nih, ya, sumber sinar lampu gitu ya, kita berada di bawah lampu, maka sinar dari lampu itulah yang akan menyinari kita, kemudian partikel dari zat kita akan menyerap si sinar. Dan partikel itu yang diserap apa? Adalah foton. Nah, foton itu ketika dia diserap, maka partikel dari zat itu akan bervibrasi, adik-adik. Nah, bervibrasi dan elektron di kulit terluar akan tereksitasi menuju energi yang lebih tinggi. Fenomena ini disebut sebagai absorbansi, adik-adik ya. Nah, kita lanjut ke mekanisme kerja alat dari spektrofotometer. Ya. Yang pertama tentu saja ada yang namanya sumber sinar, adik-adik, karena yang digunakan di sini adalah penyerapan sinar. Ya, jadi sumber sinar ini nanti akan melewati sebuah prisma, yang dimana di prisma itu nanti sinar monokrom akan dipecah, gitu ya, menjadi beberapa sinar yang kemudian masuk ke filter dan akan ditembakkan atau melewati ke kuvet atau sampel. Jadi sampel ditaruh di mana, adik-adik? Di kuvetnya. Nah, setelah sinar melewati kuvet atau sampel, maka dia akan ditangkap oleh detektor, ya, ditangkap sebagai sinyal pada detektor yang kemudian kita baca sebagai absorbansi, adik-adik. Nah, hubungan ini dinyatakan dalam hukum Bir, ya, yang menyatakan bahwa nilai absorbansi itu sama dengan konstanta absorptivitas dikali dengan jarak sinar atau tebal kuvet, kemudian dikalikan dengan konsentrasi zat. Nah, ini dinyatakan dalam hukum Bir atau hukum Lambert-Beer. Nah, prosedur penggunaan alatnya bagaimana, Pak? Nah, prosedur penggunaan alatnya, pertama sampel dimasukkan ke dalam kuvet. Tadi bagian-bagian alat dari spektrofotometer ada kuvet, ya, adik-adik ya. Kuvet itu dia berasal dari bisa kaca atau kuarsa, ya, atau plastik. Dan tebalnya, biasanya kuvet itu tebalnya adalah 1 cm. Nah, sampel dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian diatur panjang gelombang yang diinginkan. Ya, tadi seperti di awal saya jelaskan, sinar itu dibagi menjadi dua, ya, ada ultraviolet dan juga visible. Jadi kita inginkan apa panjang gelombangnya? Di bawah 380 atau di atas 380, ya. Jadi kita inginkan panjang gelombangnya apa, kemudian kita masukkan belangko, bisa berupa aqueous atau pelarut organik seperti etanol maupun metanol. Kemudian zat di dalam sampel, ya, atau partikel di dalam sampel itu nanti akan menyerap sinar, adik-adik, dengan panjang gelombang yang sesuai. Nah, tadi ketika saya jelaskan di tabel tadi, itu ketika kita melihat warna kuning, maka sebenarnya itu warna apa? Biru violet, betul sekali. Nah, berarti panjang gelombang yang sesuai dengan warna kuning itu adalah panjang gelombang biru violet. Nah, seperti itu ya analoginya, ya, adik-adik ya. Nah, nanti hasil pembacaannya itu berupa data absorbansi, kemudian dikonversikan menjadi konsentrasi dengan menggunakan hukum Bir. Itu tadi ya, jadi ada hubungannya, hubungan yang linear antara absorbansi dan juga konsentrasi. Nah, kalau kita sudah menggunakan alatnya, bagaimana Pak cara merawat alat tersebut? Yang pertama, pasti terkait dengan penyimpanan alatnya atau peletakan alatnya.
gitu ya. Nah, penyimpanan alat itu harus pada suhu yang tidak ekstrim, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Kemudian hindari pengoperasian di tempat yang berdebu, gitu ya. Jadi hindari tempat yang berdebu, kotor, lembab atau basah. Karena itu bisa merusak bagian-bagian dari alat spektrofotometer. Kemudian kebersihan bagian alat harus selalu dijaga, terutama kompartemen sel kuvet. Kenapa? Karena di dalam kuvet nantinya akan diisi dengan apa? Dengan sampel, adik-adik. Jadi supaya hasil pembacaannya maksimal, maka sampel tidak boleh terganggu dengan apa? Kotoran, betul. Nah, bersihkan dulu ya menggunakan kain katun lembut. Setelah kita menggunakan alatnya, maka kita bersihkan kuvet secara rutin ya setelah pemakaian, bisa menggunakan Aquades maupun etanol. Ahli teknologi laboratorium medis yang selalu menganalisis sampel, maka kita perlu mengetahui cara kalibrasi. Setiap alat ukur gitu ya, salah satunya adalah spektrofotometer, ini selalu dilakukan kalibrasi secara berkala. Nah, kalibrasi sendiri ini adalah menentukan deviasi pembacaan atau bahan ukur standar dengan taksiran nilai yang benar. Ini adalah cara kalibrasi. Jadi cara kalibrasi adalah dengan mengukur bahan yang standar, kemudian kita hitung nilai yang benar, gitu ya. Kemudian kalibrasi spektrofotometer ini dilakukan dengan pengukuran akurasi panjang gelombang. Ya. Akurasi panjang gelombang ini bisa menggunakan senyawa holmium oksida dan didymium solida. Ya. Jadi yang diukur adalah akurasi dari panjang gelombang, adik-adik. Baik, sekarang adik-adik kita masuk ke problem based learning ya, adik-adik ya. Nah, dalam problem based learning ini saya akan memandu adik-adik untuk menggunakan yang namanya website atau aplikasi Open Knowledge Maps gitu ya. Di Open Knowledge Maps ini saya akan mengambil satu judul artikel ilmiah ya, yang nantinya akan saya kirimkan ke adik-adik atau adik-adik nanti baca gitu ya. Adik-adik baca, kemudian saya punya masalah di sini ya, punya sub masalah. Nanti sub masalahnya silahkan didiskusikan, dibentuk kelompok ya, satu kelompok 5 orang. Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan dibentuk kelompok. Oke. Baik adik-adik, untuk problem based learningnya kali ini kita mengambil jurnal dengan judul Validasi Metode Spektrofotometri Ultraviolet Visible pada Penetapan Kadar Boraks di dalam Bakso, gitu ya. Yang jurnal ini diterbitkan pada tahun 2025. Nah, ini up to date ya jurnalnya. Nah, submasalah pada kali ini ya adalah yang pertama, bagaimana cara mengoperasikan spektrofotometer ultraviolet visible pada jurnal tersebut. Kemudian kenapa dilakukan optimasi panjang gelombang maksimum, dan juga apakah fungsi penentuan persamaan kurva linear standar. Tadi adik-adik sudah membentuk kelompok ya, sudah berdiskusi, sudah saya kasih waktu 5 menit. Sekarang silahkan mengungkapkan ya pendapat ya atau solusi terhadap submasalah tersebut. Bisa dimulai dari kelompok 1, silahkan. Pak, saya izin menjawab. Nama saya Yudhistira Mukti Pandowo, saya dari kelompok 1, izin menjawab bagaimana cara mengoperasikan spektrofotometer UV visible.
Yang pertama itu diawali dengan pembuatan larutan induk, larutan standar, dan pengenceran boraks. Lalu dibuat larutan induk boraks 1000 ppm dengan menimbang 1000 mg boraks larutan di dalam 100 ml alkohol 96%. Buat larutan standar boraks dari larutan induk boraks 1000 ppm yang diencerkan menjadi 1000 ppm dengan memipet 10 ml larutan induk boraks dilarutkan di dalam 100 ml alkohol 96%. Lalu lakukan pengenceran dari larutan standar boraks dengan variasi konsentrasi 0,5 ppm, 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, 20 ppm, 35 ppm, 50 ppm, dan 65 ppm dengan memipet sebanyak 0,5 mili, 1 mili, 2 mili, 5 mili, 20 mili, 35 mili, 50 mili, dan 65 mili masing-masing dilarutkan di dalam 100 ml alkohol 96% sampai batas standar labu ukur. Baik, bagus sekali ya Yudis atas jawabannya. Baik, yang berikutnya adalah submasalah yang kedua, yaitu kenapa dilakukan optimasi panjang gelombang maksimum. Silakan kelompok 2 perwakilan untuk mengemukakan pendapat terkait dengan submasalah tersebut. Silakan. Baik. Perkenalkan, saya Kusnul Kali Ramadhani dari kelompok 2 akan menjawab submasalah kenapa dilakukan optimasi panjang gelombang maksimum. Jadi, optimasi panjang gelombang maksimum dilakukan bertujuan untuk mengetahui absorbansi berada pada panjang gelombang yang optimal sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan gambar 1, hasil pengukuran optimasi panjang gelombang maksimum boraks pada penelitian validasi metode spektrofotometri ultraviolet visible berada pada panjang gelombang 430 nanometer. Hasil pada penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasad pada tahun 2023 yang meneliti analisis kandungan boraks pada bakso, mendapatkan panjang gelombang maksimum pada 429 nanometer. Hasil optimasi panjang gelombang boraks yang diperoleh digunakan pada tahapan validasi metode. Baik, sudah cukup? Sudah. Baik, aplaus dulu teman-teman. Ya, jadi benar ya yang disampaikan oleh Husnul tadi bahwa optimasi panjang gelombang dilakukan bertujuan untuk mengetahui absorbansi sampel berada pada panjang gelombang yang optimal. Baik, untuk selanjutnya adalah submasalah yang ketiga. Pada submasalah yang ketiga, apakah fungsi penentuan dari persamaan kurva linear standar? Untuk kelompok 3 tadi sudah diskusi ya? Ya, sekarang silahkan mengemukakan pendapat atau solusi dari submasalah tersebut. Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi, perkenalkan saya Nabila Elisova dari kelompok 3. Saya izin menjawab, Pak, untuk submasalah yang ketiga, yaitu apakah fungsi penentuan persamaan kurva linear standar. Jadi berdasarkan hasil kelompok kami ya Pak, diskusi kami, tujuan dari pembuatan kurva kalibrasi itu untuk memperoleh persamaan garis regresi yang dihasilkan oleh regresi linear dari hasil konsentrasi satu seri kurva kalibrasi dan dalam penentuan linearitas. Nah, minimal menggunakan 5 konsentrasi ya Pak, kalau dalam jurnal tadi, dan dikatakan bahwa pembuatan kurva kalibrasi itu standar boraks dilakukan dengan menggunakan deret standar konsentrasi 5 ppm, 2 ppm, 35 ppm, dan 65 ppm. Dan pada gambar 3 di jurnal tadi dijelaskan bahwa uji linearitas persamaan kurva kalibrasi itu standar boraks diperoleh bersama regresi linear Y sama dengan 0,8071 ditambah dengan 0,0012x dengan koefisien korelasi sebesar 0,9861. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya dan kelompok 3 ya. Bagus sekali ya jawabannya ya. Jadi kurva kalibrasi atau kurva linear ini dilakukan atau ditentukan untuk membantu kita menentukan konsentrasi pada sampel.
Jadi kurva linear standar ini nanti kita akan mendapatkan persamaan, kemudian koefisien korelasi, ya, regresi linearnya sebesar 0,98, 0,99 atau mendekati angka 1. Gitu ya. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik adik-adik, kita sudah selesai melakukan diskusi dan tadi sudah membahas terkait dengan submasalah untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagus sekali jawabannya dan kita akan ketemu lagi minggu depan untuk membahas terkait dengan materi selanjutnya. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.